kita seperti biasanya kalau selalu sholat isya, maka mohon dibantu dipastikan kiri kanan tempat kita bisa bersih. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang berserakan. Tes 1 2. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua alhamdulillah. Makanannya nikmat? Sudah habis? Mau lagi? Ustaz, Pak Ali ada filmnya dari mana? Yang saya hormati guru-guru kami, asatidzah, alim ulama cerdik pandai yang berusaha terus memelihara masjid kita, meramaikan masjid kita, memakmurkan masjid kita. Kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah, dilimpahkan keberkahan, diberikan kemuliaan, dan insya Allah dari masjid yang kita cintai ini lahir generasi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa wabil khusus yang kami hormati ayahanda kami Al-Ustaz Haji Hasan Ali. Semoga sedekah beliau pada malam hari ini diganti dengan ganti yang terbaik. Dan tak lupa sedekah snack dari RT berapa? RT 05. Juga demikian, Masya Allah, ini pengajian kita spesial. Setelah ini nanti mohon naik di atas timbangan, karena setelah makan nanti dapat snack lagi, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sekarang bagaimana keadaan remaja dan remaji kita, sangat-sangat memprihatinkan. Saya sebenarnya ingin menampilkan slide tadinya, karena saya mengambil beberapa berita usai bacok 2 remaja pelaku kritik nabrak seseorang. Usai dibully 3 tahun, remaja di Bandung meninggal dunia. Kita lihat sekarang generasi muda kita, pertama mentalnya rapuh. Kalau kita sebut, mohon maaf Bapak Ibu, mental tempe. Kenapa disebut mental tempe? Karena bukan tahu. Karena bukan tahu, betul ya. Kenapa? Karena mentalnya lemah. Dan kalau kita lihat, karena di era digital ini apa-apa bisa kita lihat Bapak Ibu, dan kita akses.
Kelihatannya seseorang itu mudah sekali menggapai sesuatu. Betul Bu? Kalau istilah anak zaman sekarang mungkin flexing. Jadi kita lihat anak muda itu, mohon maaf, kadang bukan miliknya, tapi dia kadang dengan bangga memamerkan apa yang dia miliki, sehingga orang lain ingin sama dengan orang tersebut dengan menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Melihat anak muda, mohon maaf, mungkin sudah punya mobil, healing kemana, dengan mudahnya kelihatannya, bahkan dulu ada yang dengan mudahnya katakan murah banget, padahal ternyata terafiliasi dengan jaringan-jaringan yang tidak jelas. Ini yang pertama. Fakta-fakta selanjutnya, kalau kita lihat generasi muda kita selain lemahnya mental, kita lihat Bapak Ibu, ada berita 23 siswa-siswi SMP, mohon maaf, working kamar hotel, ditangkap di kamar hotel, siswa-siswi SMP. Nanti buka tuh beritanya. Kemudian apa lagi? Judol, mau judol? Swap, ya Pak nih. Swap, apa lagi itu? Kemudian kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat lika-liku generasi kita sekarang, pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Lagi pada makan kalau ditanyain, tanggung jawab orang. Jadi tidak ada yang lain. Bapak Ibu, ini semua tanggung jawab kita. Mohon maaf, saya sampaikan pertama, ini nasihat buat saya. Mohon maaf ya, ini nasihat buat saya karena jenengan sudah lebih lama dalam hidup rumah tangga, lebih hafal, lebih paham mestinya dibanding dengan saya. Tapi ternyata dalam Al-Quran diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita kemudian membina, mendidik generasi-generasi muda. Maka ini pertama saya katakan nasihat buat saya sendiri, karena anak saya masih kecil Bu, 5 tahun itu yang paling besar, yang paling kecil 3 tahun. Nah artinya apa? Nasihat buat saya sendiri bukan berarti saya lebih mahir dari panjenengan semua. Pertama, kemudian dalam Al-Quran dikatakan kita hafal semua ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, di tengah dengan keadaan pemuda-pemudi generasi penerus bangsa kita yang kita lihat semakin hari semakin memprihatinkan ini, walaupun masih banyak, masya Allah, kalau saya lihat Bapak Ibu di tempat kita ini, masya Allah, masjid kita ini termasuk masjid yang ramai jamaah. Subuh ramai, Isya ramai, kalau Selasa itu tambah ramai, masya Allah. Apalagi Selasa ini tambah ramai, masya Allah, luar biasa. Tapi terlepas dari itu semua masih ada pemuda-pemudi yang baik betul. Saya lihat ada, ya Bapak Ibu, ini kita kan sambil diskusi gitu ya, langsung saya minta pendapat gitu. Salah satu anaknya guru kita Ustaz Medi ya, yang SMP itu saya lihat kalau udah ada mesti berangkat ke masjid. Kira-kira itu tipsnya, ini lagi makan gitu. Tipsnya bagaimana bisa di tengah zaman seperti ini anaknya SMP itu masih enak-enaknya main game gitu ya. Kita coba lihat yang punya privasi rekaman. Satu, yang punya Mobile Legend. 2, 3, 4. Mobile Legend. Oke. Kalau lagi main game yang keluar dari lisannya kata-kata yang baik atau yang jelek? Tidak ada itu. Astagfirullahaladzim, saudara. Jarang. Mesti ada namanya yang jelek. Ya kan? Nah, maka kita mau minta tips dulu nih ya. Di tengah-tengah sulitnya anak muda kemudian mencintai masjid. Padahal di antara 7 golongan itu yang mendapatkan tangan gerak seseorang hatinya yang terpaut dengan masjid. Baik, bahkan kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya kata beliau, taubatnya orang tua itu baik.
orang tua itu baik, Bu. Pak, jenengan alhamdulillah sudah tua taubat baik, tapi ada yang lebih baik. Kalau dilakukan oleh anak muda. Isi masjid kita semua anak muda atau orang tua Bapak Ibu. Kok menengah itu kenyang menang ya? Kenyang banget sih. Masih pol ayamnya gede, Masya Allah ya. Kebanyakan isinya orang tua. Alhamdulillah. Kenapa pada berangkat ke masjid? Tahu. Wis wayahe. Nganggo parfum merah krosoan. Nah, maka kemudian coba kita minta tips apa yang dilakukan oleh salah satu, nanti ada lagi saya lihat ini sebenarnya banyak pokoknya saya lihat bahwa bapak yang luar biasa yang sudah membiasakan anaknya ke masjid, Masya Allah. Tapi memang masa remaja ini masa yang masih labil tapi istiqomah berangkat ke masjid. Namanya saya lupa namanya, tapi memang tinggi kan mana? Coba. Oh, mana? Oh iya, beliau ya. Nah, misalnya ini mungkin bisa kasih tips sedikit. Kemarin perjanjian nasinya itu saja. Oke, kita minta tips bagaimana tuh Ustaz, sehingga anak muda, anak Ustaz itu yang muda itu setiap saya perhatikan setiap adzan itu udah berangkat duluan ke masjid. Masya Allah. Minum dulu. Dulu Ustaz. Minum dulu. Oke, sambil siap ya. Nah, baik, kita minta tipsnya sedikit. Ini nasihatnya buat saya dan buat kita semua. Tidak ada tips yang khusus ya. Anak-anak itu lebih melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita omongkan. Jadi kalau kita ingin anak kita berangkat ke masjid ya kita ngasih contoh dulu gitu. Itu saya kan. Oh ya, terima kasih Ustaz. Mau apa ya? Ayo kampung aku. Oh iya. Tadi saya juga digituin soalnya, saya balas dendam sebenarnya. Dan saya lagi makan terus selesai. Ayo, balas dendam enggak bercanda. Ya berarti memang kembali lagi tadi Bapak Ibu yang mengenai suara kita sudah jawab bareng-bareng. Di tengah-tengah kemudian kenakalan remaja ketika kita kemudian bertanya, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Jadi mohon maaf Bu, kita jangan jadi orang tua yang malpraktek. Mohon maaf, mungkin ibu ada yang dokter, ibu ada yang perawat, ibu ada yang bidan. Tentu nggak ada yang datang ke dokter yang dia malpraktek, dokter gadungan kan gitu. Artinya apa? Hanya membiarkan anak saja tanpa ada pendidikan Islam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim ya, beliau katakan, saya lupa jadi maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya, kita ulangi, dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat untuk anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kata beliau, melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada anak kebanyakan datang dari sisi orang tuanya. Jadi mohon maaf, ini makanya saya bilang Bapak Ibu, nasihat buat kita semua. Bukan saya, wah, Ustaznya sok keren kan, gue kan. Artinya apa? Buat saya pribadi juga. Ternyata kerusakan anak itu kebanyakan dari sisi orang tua. Maka mungkin kita menukil kembali lagi dengan tadi perkataan Ustaz Mary, bahwasanya kita yang menjadi teladan pertama. Makanya kemudian dalam Al-Quran tadi, al-musakum, pelihara, jaga. Pertama siapa? Awakmu dewi. Awakmu dewi harus jadi teladan sikek. Harus jadi teladan terlebih dahulu. Kemudian siapa? Wa ahlikum, keluargamu. Jadi mohon maaf, rugi banget kalau kita punya anak dia
ngeteni wae. Engko yo sadar dhewe. Ya angel kan gitu. Maka kemudian diri kita dulu yang kita perbaiki. Pertanyaannya hari ini, kita sudah punya anak remaja, mungkin kita terlalu jauh berlutut, jangan yang cukup diri kita. Kita sudah menjadi orang tua yang baik kepada Allah. Kan gitu ya. Kita sudah menjadi teladan contoh yang baik belum dengan anak kita. Sebelum kita nyuruh anak kita ngaji, apakah kita selepas sholat juga pernah mengaji, pernah mengulang? Kalaupun saya dulu tak sempat saya ngaji, tapi anak saya tak ingin dia tak bisa ngaji. Jadi saya sekolahkan dia, saya antar dia ke PA. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita biarkan begitu saja, maka tumbuhlah kerusakan selanjutnya. Yang kedua, Bapak Ibu, pernah nggak kita melihat anak kita berteman dengan siapa? Kan begitu. Kenapa kemudian berteman itu juga penting, Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ternyata Bapak Ibu, setelah kecelakaan, ini penelitian selanjutnya. Setelah remaja itu paling banyak meninggalnya karena kecelakaan. Kedua karena bunuh diri. Jadi setelah ugal-ugalan itu ya, terus usah jauh-jauh. Jenengan kita lewat kalau sore dari pasar sapi itu kan, kita nggak usah jauh-jauh kan, gitu kan? Itu ya Allah di standing atas, standing bawah, rambutnya belum. Saya belum menemukan kesalahan apa yang terjadi di sana. Artinya apa? Mohon maaf. Yang kita kemudian introspeksi, mungkin ada anak kita atau anak siapa, mana kita mengarahkan atau kita biarkan saja ben Ustaz dari Allah mati ya mati, orang ya orang. Kan bukan begitu konsepnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun enggak usah jauh-jauh. Nah, ternyata setelah kecelakaan yang kedua, bunuh diri. Mengakhiri dirinya dengan tadi mungkin tidak sanggup sama dengan temannya, karena kita lihat maaf. Kalau kita lihat anak-anak udah zaman sekarang, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Sehingga tentu kecenderungan pengen sama dengan temannya itu besar sekali. Boleh saja. Baik. Maka Bapak Ibu, semuanya kembali kepada orang tua. Kita ulangi. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi setelah memperbaiki diri kita memperbaiki keluarga kita. Jangan terlalu sibuk dengan keluarga orang lain, tapi sibuklah dengan keluarga sendiri. Keluarga kita sudah keluarga yang baik, yang kemudian inginnya kita kelak kita tidak hanya dikumpulkan Allah di dunia, tapi kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi poinnya adalah mari introspeksi diri, menjaga keluarga, menjaga diri, menjaga keluarga dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya ini siapa? Nas, manusia, dan batu. Semoga tak ada sedikit pun keluarga kita yang menjadi bahan bakarnya neraka dengan segala siksaan yang ada di dalamnya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah diingatkan, waktunya sudah habis. Ya, Masya Allah, ini luar biasa rukunnya. Dan kita doakan siapapun yang berkontribusi pada malam hari ini diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami serahkan kepada guru kita, yaitu Ustaz Misbahul Munir. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, adik-adik, mas-mas sekalian, mohon kita hentikan aktivitas sejenak. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kekhusyukan berdoa mohon semua menghentikan aktivitas
Semua duduk di tempat masing-masing. Kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari kita akan mendoakan, pertama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah sakit. Yang kedua, kita akan mendoakan keluarga besar Bapak Hasan Ali dan mendoakan kita semua keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Rahim. Semoga keluarga kita selalu diberkahi Allah, keluarga kita selalu dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga yang nanti akan berkumpul di surga bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan doakan yang sakit, kemudian kita akan mendoakan keluarga kita semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي Pak Alwi, Pak Joko, Ibu Sugien, Ibu Dalil. Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al buyutana rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma barik zawajana, Allahumma barik auladana, Allahumma barik buyutana, Allahumma barik bi'atana ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga besar Pak Hasan Ali, berkahilah mereka, berkahilah Salsabila, Saru Akil, Sabrina Hasan, Zakia Hasan, Raihan, Naufal, Berli, Yuda, Iqbal, Bintang, Fahira, Nanda, Dila, Putri, Lala, Rara, Grace, Adi, Echa dan Naya. Umajhum, Allahumma barik auladahum, Allahumma barik fi buyutihim, Allahumma barik auladana wa auladal muslimin, Allahumma barik auladana wa auladal muslimin ya rabbal alamin, ya mujib du'a, ya mujib as-sa'ilin. Allahumma la tada' lana fi hadzal waqti mubarak dhanban illa ghafarta, wa la maridan illa shafaita, wa la hamman illa farajta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasataha ya akramal akramin, ya mujib as-sa'ilin, ya mujib du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, turun kepada Ustaz Sultan dan Ustaz Misbah memandu acara pada petang hari ini. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, alhamdulillah infak kita terkumpul 444.000. Semoga menjadi amal jariah untuk penjenengan semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hasan Haji Hasan Ali dan keluarga, dan tak lupa kepada keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Rahim RT 05 RW 48
yang sudah menyediakan snack pada pengajian. Mari kita sebut dengan bacaan hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sekalian di